Rio melihat perubahan tatapan mata Alana padanya. Dari tatapan syok menjadi tatapan curiga. Aku punya alasan yang tak bisa kukatakan sekarang. Tapi alasan itu bukan hal jahat. Sungguh, aku orang baik-baik. Saat aku menolong Dion juga menolong Ara. Itu kebetulan. Aku tak tahu tentang mereka. Aku sedang menyelidiki orang yang menculik anak kakakku. Itu benar-benar kebetulan. Sungguh, sumpah. Tolong aku please. Hartaku semakin jauh dibawa kabur kalau kalian tak cepat-cepat menolongku. Ayolah. Rio memohon dengan memelas, tapi dalam hati dia merutuki Alana wanita alin, makhluk luar angkasa yang jelek. Pantas saja Marta takluk, pasti karena takut, bukan karena cinta. Batin Rio lagi. Aku membantumu karena mungkin itu orang yang sama yang menyekapku. Tapi sampai aku menemukan satu saja bukti kau punya tujuan jahat, apalagi terlibat, hartamu benar-benar akan lenyap, ancam Alana. Aku orang baik. Katamu hartaku bisa balik? Sungguh? Baguslah. Tapi orang jahat itu tetap harus ditangkap. Nak ganteng, ayolah kita cari harta Om dan tangkap penjahatnya, kata Rio beralih memohon kepada Dion yang merasa lucu dengan kata-kata Rio. Dari tadi juga Dion sudah lacak Om, tapi nggak bisa buru-buru. Mom, apa bisa Dedek kerjakan ini sendirian saja, supaya Dedek fokus? Maaf Om, tidak bermaksud mengusir, tapi ini benar-benar harus fokus. Kalau sudah ada petunjuk nanti, pasti Om diajak bantu di sini, kata Dion. Rio menatap Alana seolah menunggu pendapat Alana. Alana tak bicara, hanya berjalan keluar kamar. Rio dan Mike langsung mengikuti. Dedek, harus makan sama-sama. Gak ada dibawa ke sini ya. Atau Mami akan sita seluruh kamarmu ini, kata Alana sambil keluar kamar. Rio menarik napas mendengar itu, melirik pada Mike yang hanya cuek. Aku akan menunggu, jadi kerjakan saja kegiatan kalian seperti aku gak ada di sini, kata Rio setelah duduk di sofa. Mike, aktifkan CCTV semua rumah ini, jangan kecolongan. Perintah Alana membuat Rio berdiri. Emangnya aku penjahat? Protes Rio. Aku tak bilang kau penjahat, tapi kau miskin sekarang. Orang kepepet bisa melakukan apa saja, ujar Alana sambil meninggalkan Rio. Rio ingin bicara lagi, ingin protes, tapi dikode Mike dengan gelengan kepala. Tuan Mark saja patuh, jadi Tuan juga harus patuh. Apalagi Tuan butuh bantuan Nyonya, goda Mike tersenyum. Rio melotot, tapi perutnya bunyi, dia kelaparan. Aku mau keluar beli makanan, apa mataku harus ditutup lagi? Sebenarnya ini di mana? Tanya Rio. Mike tak menjawab, hanya menaruh beberapa minuman botol di meja depan Rio. Minum ini dulu Tuan, buat ganjal perut Tuan. Saya akan pesan makanan buat Tuan, kata Mike. Oh, terima kasih sangat bro. Kau makhluk paling baik dan pengertian di dunia ini. Apalagi di rumah ini. Tuan rumahnya gak peka dan galak, ujar Rio lalu minum. Mendengar kata-kata Rio itu, kepala Mike menengadah, menatap CCTV seolah memohon ampun pada Nyonya Alananya. Sebaiknya Tuan diam kalau tidak mau menderita. Saya pergi dulu, ujar Mike dan meninggalkan Rio. Rio melihat sekeliling. Dia sangat tahu pasti ada CCTV di sekitar situ. Dia mengacungkan jari tengahnya. Rio tak peduli. Dia membuka handphonenya, ingin melihat situasi masalah yang dihadapinya, tapi tak ada signal. Dia menelpon Tito, tapi tak bisa juga. Rio jengkel sekali, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Dia ingin bertanya, tapi tak ada siapapun di situ. Ini di mana? Rumah siapa? Mana Alana dan si Mike itu? Satu-satunya jalan yang dia tahu di rumah itu adalah jalan ke kamar Dion. Walau terlihat ada pintu-pintu lain, tapi Rio tak berani lancang membuka pintu-pintu itu untuk minta bantuan. Terpaksa Rio duduk selonjoran di sofa dan dia tertidur. Beberapa bulan terakhir di Italia, dia menjadi laki-laki misterius hampir setiap malam untuk membantu Amara. Padahal di siang hari dia harus bekerja.
dia kurang istirahat. Kemarin seharian sampai semalam dia menyelamatkan Alana. Dan dia punya masalah sampai saat ini. Dia sama sekali belum tidur. Dia butuh istirahat. Tubuhnya teronggok meringkuk di sofa ruang bawah tanah Rumah Putih. Rio tertidur lelap. Sejenak melupakan masalah yang dialaminya. Alana melihatnya lewat layar CCTV di handphonenya. Alana menyelimutinya lalu kembali ke dapur. Hari sudah malam. Tubuh Alana apalagi luka di punggungnya masih terasa sangat sakit sejak pengaruh obat bius yang Andre suntikan untuk menjahit lukanya itu hilang. Dia mendengar percakapan Rio dan Mike tadi. Sepertinya Rio kelaparan. Alana mengabaikan jari tengah yang ditunjukkan Rio di CCTV. Dia tertawa merasa lucu. Dia belum tahu jelas identitas Rio, tapi bagaimanapun dia baru tahu Rio menyelamatkan Dion, Amara dan Andre. Juga menyelamatkan dirinya. Sekarang memasak makanan untuk Rio sebagai rasa terima kasih tak sebandinglah dengan pertolongan Rio itu, walau dia masih kesakitan. Alana memasak untuk Rio. Rio terbangun dan merasa heran karena dia tertidur. Dia tidak pernah bisa tidur di rumah orang lain kecuali itu hotel atau tempat yang sudah dikenalnya. Tapi tempat ini baru sekali ini dia datangi. Dan dia bisa tertidur pulas. Apa karena dia sangat lelah dan mengantuk? Pasti karena itu. Dion yang ada di kamarnya bisa melihat Rio yang sudah bangun dari tangkapan CCTV di laptopnya. Dion satu-satunya orang yang bisa melihat apapun yang ada di Rumah Putih, juga di ruang bawah tanah. Bahkan area luar dan dalam gedung Dirgantara Company, dia bisa melihatnya di layar laptopnya. Dion keluar kamar. "Om, bisa bantu Dion sekarang?" tanya Dion. Rio sangat senang. Dia kembali membelai kepala Dion. "Tentu saja, ayo anak ganteng," balas Rio. "Maaf, Nyonya menyuruh kalian ke ruang makan sekarang. Semua sudah menunggu," kata Mike yang baru datang. Tiba-tiba perut Rio keruyukan. Mendengar bunyi perut Rio, Dion tertawa ngakak dan berjalan ke jembatan penghubung ke Rumah Putih. Rio mengikutinya dengan bingung. "Kita di mana sekarang?" tanya Rio. Mike tak menjawab. "Ini ruang bawah tanah, Om. Harusnya Om gak boleh tahu. Tapi karena Mommy sudah menyuruh kita makan, itu tandanya Om boleh mengetahuinya. Tentu saja tidak membuka rahasia ini," kata Dion tersenyum. Rio kaget. "Ruang bawah tanah? Ini luar biasa." Rio berhenti dan memutar badan, kembali ke ruang tempat dia tertidur dan berkeliling ruang tamu sambil meraba-raba dinding. "Ini ruangan yang besar, juga ada pintu-pintu. Itu kamar-kamar kan, seperti kamarmu?" "Ini rumah besar, Nak, tapi ini di ruang bawah tanah." "Wow," Rio takjub. "Om, kita ditunggu makan malam bersama. Ayo, nanti Dion tunjukin seluruh ruang bawah tanah pada Om setelah makan," kata Dion. Perut Rio kembali berdendang mendengar kata makan. 3, 2, 1. Mika, Alana, Dewa dan Dika sudah duduk di meja makan saat Rio, Dion dan Mike muncul di situ. Mika berdiri memeluk Rio. Hati Rio menjadi hangat. Ini kedua kalinya dia bertemu Mika. "Halo Om, saya Dewa." Dewa juga berdiri memberi salam. "Dan saya yang terjelek, nama saya Dika." Salam Dika tertawa. Rio terpana memandang bergantian pada Dewa, Dika dan Dion. "Apa kalian kembar? Kalian sangat sama persis, mirip sekali. Ini benar-benar luar biasa," ujar Rio takjub. "Mar punya anak laki-laki kembar 3? Wajahnya persis seperti Mar," ujar Rio dalam hati. "Ayo kita makan," kata Alana. Mereka pun makan dengan gembira dan sangat berisik, terlebih Dion. Dia bertanya macam-macam pada Rio. Dia sangat senang bertemu penolongnya. Kali ini Dika yang ceria kalah cerewet dari Dion. "Makanan ini makanan yang terenak di seluruh dunia yang pernah Om makan. Apa dimasak sendiri atau dipesan?"
Tanya Rio sambil menambah nasi dan lauk di piringnya. Dia sangat tak tahu malu, tapi makanannya benar-benar lezat. Mommy yang masak, jawab Dion. Tangan Rio yang sedang menyendok sup sayuran terhenti di udara. Kau bisa masak? Seenak ini? Tanya Rio menoleh pada Alana. Gak usah belagak puja-puji, bilang aja kalau kau kelaparan, sahut Alana menyindir Rio yang sudah tambah berkali-kali. Benar, saya kelaparan, tapi ini benar-benar enak sekali. Saya tambah lagi ya, balas Rio mengambil ayam bakar. Alana memelototinya. Mika dan si kembar 3 tertawa. Di sudut ruangan, Pak Yono berbisik pada Mike yang berdiri di sampingnya. Siapa laki-laki ini? Apa kau mengenalnya? Jangan bergosip di situ. Pak Yono, Mike, sini duduk makan bersama. Gak pakai nolak. Ayo, teriak Alana. Pak Yono dan Mike tak membantah. Mereka ikut makan. Mereka benar-benar ingin makan masakan Nyonya Alana mereka yang selalu enak. Semua penghuni Rumah Putih gembira di ruang makan. Disaksikan seseorang di layar besar di rumahnya. Ada yang bisa menebak siapa orang ini?